Kevin Dix segera debut di Timnas Indonesia. Misi lolos ke Piala Dunia 2026 dimulai. Kevin Dix, pemain naturalisasi baru, siap mengukir debutnya di Timnas Indonesia. Apa peran besar yang akan dimainkan oleh bek yang satu ini dalam perjuangan Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Temukan alasan mengapa semua mata tertuju padanya. Anggota DPR desak PSSI hentikan naturalisasi, Kevin Dix dan lainnya harus jadi yang terakhir. Dengan nada tegas, anggota DPR meminta PSSI untuk tidak lagi melakukan naturalisasi pemain. Apa alasan dibalik desakan ini dan bagaimana pandangan tentang potensi atlet lokal? Temukan jawabannya di sini. Bukan wasit dari Qatar. Siapa sosok yang pimpin laga Timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi? Ketegangan semakin meningkat menjelang pertandingan besar Timnas Indonesia. Bukan wasit dari Qatar, tetapi siapa yang akan memimpin laga seru melawan Jepang dan Arab Saudi? Temukan sosok di balik peluit yang akan mengatur jalannya pertandingan. Timnas Indonesia versus Jepang sold out dalam sekejap. Apa yang diharapkan dari laga berikutnya lawan Arab Saudi? Laga Timnas Indonesia melawan Jepang sukses besar dengan tiket yang langsung sold out. Tapi, apakah atmosfernya akan tetap sama saat melawan Arab Saudi? Temukan jawaban dan prediksi menarik tentang laga berikutnya. Shin Tae-yong dalam dilema, haruskah memanggil Asnawi Mangkualam? Dengan pemulihan Asnawi Mangkualam, Shin Tae-yong kini dihadapkan pada keputusan penting. Apakah akan memanggil kembali pemain yang punya potensi besar ini? Cari tahu faktor-faktor yang memengaruhi keputusan strategis ini. Cedera di FC Twente, Shin Tae-yong tunggu kabar Mees Hilgers. Apa dampaknya untuk Timnas Indonesia? Mees Hilgers, bek muda FC Twente, tengah mengalami cedera. Shin Tae-yong kini menunggu kabar lebih lanjut, namun apakah ini bisa memengaruhi persiapan Timnas Indonesia? Temukan detail dan dampak dari situasi ini. PSSI tegaskan tak bayar pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Apa maksud dibalik pernyataan ini? PSSI baru saja mengeluarkan pernyataan tegas terkait pemain keturunan yang memperkuat Timnas Indonesia. Lalu apa yang sebenarnya dimaksud dengan keputusan ini dan bagaimana dampaknya terhadap strategi Timnas ke depan? Menpora ungkap alasan naturalisasi Kevin Dix hanya 5 tahun, apa yang terjadi selanjutnya? Kevin Dix telah resmi menjadi bagian dari Timnas Indonesia, namun durasi naturalisasinya hanya 5 tahun. Menpora menjelaskan alasan dibalik keputusan ini, apa dampaknya bagi karier Dix di Timnas ke depan. Jay Itzes permalukan Denzel Dumfries, Ronald Koeman menyesal tak panggil kapten Timnas Indonesia. Dalam pertandingan yang mengejutkan, Jay Itzes tampil gemilang melawan Denzel Dumfries. Kini pertanyaan muncul, apakah Ronald Koeman menyesali keputusan tidak memanggil kapten Timnas Indonesia? Temukan analisis mendalamnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kevin Dix segera debut di Timnas Indonesia. Misi lolos ke Piala Dunia 2026 dimulai. Kevin Dix, pemain naturalisasi baru, siap mengukir debutnya di Timnas Indonesia.
Apa peran besar yang akan dimainkan oleh bek yang satu ini dalam perjuangan Indonesia menuju Piala Dunia 2026? Temukan alasan mengapa semua mata tertuju padanya. Kevin Dix akan jadi nama baru yang tersedia untuk timnas Indonesia. Saat ini berkas pemain FC Copenhagen tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari Komisi XI3 dan X-DPRI pada Senin dalam kurung 4/11. Selanjutnya, proses naturalisasi akan dibawa ke rapat paripurna DPR dan keputusan Presiden dalam kurung Kepres. Tahap terakhir adalah Kevin menjalani sumpah WNI sebelum perpindahan federasi. Dia diproyeksikan akan tersedia saat Indonesia bertanding melawan Arab Saudi pada 19 November nanti. Shin Tae-yong sempat menyampaikan bahwa dia ingin Kevin Dix segera hadir, terutama pada bulan November ini saat mereka melawan Jepang dan Arab Saudi. Menurutnya, sang pemain bisa memberikan kontribusi penuh bagi skuad Garuda. Tentunya, semua proses harus dilewati dengan baik agar Kevin bisa bermain di timnas. Jadi, jujur saya tidak mengerti. Tetapi saya pribadi berharap Kevin Dix bisa bermain di November nanti, kata Shin Tae-yong beberapa waktu lalu. Kevin Dix sendiri sudah tidak sabar untuk membantu timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia juga mengikuti perjalanan timnas di ajang ini termasuk hasil minor saat melawan Bahrain dan Cina. Menurutnya peluang Indonesia ke Piala Dunia 2026 saat ini masih besar. Mereka butuh mengunci posisi keempat klasemen untuk melaju ke putaran keempat. Akan sulit untuk lolos langsung ke Piala Dunia sekarang. Tetapi masih ada peluang dan mimpinya adalah untuk sampai ke sana. Saya harap saya dapat berkontribusi secepat mungkin, sehingga saya dapat membantu mereka, kata Kevin Dix kepada Bold. Jika semua proses berjalan sesuai rencana, maka Kevin Dix baru akan terbang ke Indonesia setelah tanggal 11 November. Pasalnya, pada hari itu dia masih memiliki pertandingan melawan AA Aarhus GF. Berkaca dari kasus Mbas Hilgers dan Liano Reijnders, sumpah WNI bisa dilaksanakan di luar negeri. Let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push. Anggota DPR desak PSSI hentikan naturalisasi, Kevin Dix dan lainnya harus jadi yang terakhir. Dengan nada tegas, anggota DPR meminta PSSI untuk tidak lagi melakukan naturalisasi pemain. Apa alasan dibalik desakan ini dan bagaimana pandangan tentang potensi atlet lokal? Temukan jawabannya di sini. Kritik dan harapan terhadap pemain naturalisasi di Timnas Indonesia. Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi Demokrat, Anita Jacobagah, mengemukakan kritik terhadap PSSI terkait kebijakan naturalisasi pemain, termasuk proses yang sedang berlangsung untuk Kevin Dix dan dua pemain keturunan Timnas Putri Indonesia, Noah Iohana Christina Cornelia Leatomu serta Estella Raquel Loupati. Dalam rapat kerja bersama Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora, Dito Aryo Tejo, dan perwakilan PSSI di Kompleks Parlemen pada 4 November 2024. Anita menegaskan harapannya agar ketiga pemain ini menjadi yang terakhir yang dinaturalisasi. Anita berpendapat bahwa Indonesia memiliki banyak atlet lokal yang berbakat dan berprestasi. Kita tidak miskin atlet. Kenapa kita harus terus mengambil dari luar? Ujarnya dengan nada kritis. Ia mengingatkan bahwa penggunaan pemain keturunan harus disertai dengan hasil yang nyata. 3 atlet ini kami harap memberikan yang terbaik, tapi jika gagal, jangan ulangi lagi, tegasnya.
Meskipun demikian, proses naturalisasi Kevin Dix back FC Copenhagen dan kedua pemain putri tersebut telah disetujui untuk membantu persiapan timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 dan turnamen lainnya. Dito Aryo Tejo memastikan bahwa ini bukanlah akhir dari proses naturalisasi. Mungkin ini bukan yang terakhir, akan ada lagi dari cabang olahraga lainnya, ujarnya, menegaskan bahwa upaya untuk meningkatkan kualitas tim nasional tetap berlanjut. Dalam rapat tersebut, anggota DPR fraksi Nasdem, Litama Cefut Arifin, juga mengajukan pertanyaan mengenai nilai transfer Kevin Dix dari klub ke PSSI. Menanggapi hal itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa pihaknya tidak membayar klub untuk proses naturalisasi. Kami tidak pernah memberikan transfer atau membayar kepada klub dalam proses ini, jelasnya. Kritik dari Anita dan pernyataan PSSI menyoroti dilema dalam kebijakan naturalisasi di Indonesia. Di satu sisi ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas tim nasional, di sisi lain ada harapan agar potensi atlet lokal tidak diabaikan. Semoga ke depan, keputusan-keputusan PSSI dapat membawa hasil yang positif bagi kemajuan sepak bola Indonesia. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Bukan wasit dari Qatar. Siapa sosok yang pimpin laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi? Ketegangan semakin meningkat menjelang pertandingan besar timnas Indonesia. Bukan wasit dari Qatar, tetapi siapa yang akan memimpin laga seru melawan Jepang dan Arab Saudi. Temukan sosok di balik peluit yang akan mengatur jalannya pertandingan. Berita menarik, wasit yang akan memimpin laga timnas Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi terungkap. Sekretaris Jenderal (Sekjen PSSI Yunus Nusi akhirnya mengungkapkan siapa wasit yang akan memimpin pertandingan penting timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Dua laga tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada 15 November melawan Jepang dan 19 November melawan Arab Saudi. Kedua pertandingan ini sangat krusial bagi skuad Garuda, mengingat Indonesia saat ini tengah berjuang untuk masuk ke posisi 4 besar grup C dalam kualifikasi. Setelah insiden kontroversial wasit Ahmed Al-Kaf pada laga melawan Bahrain bulan Oktober lalu. Banyak penggemar dan pihak terkait yang mengharapkan agar pertandingan Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi nanti dipimpin oleh wasit yang lebih adil dan netral. Belum lama ini beredar kabar bahwa wasit asal Qatar akan memimpin laga Indonesia versus Jepang. Namun Yunus Nusi dengan tegas membantah rumor tersebut, menyatakan bahwa informasi tersebut adalah hoaks. Yunus mengonfirmasi bahwa wasit yang akan memimpin laga Indonesia melawan Jepang adalah Bonya Divard Mo Oud asal Iran. Informasi ini diperoleh dari surat resmi yang dikirim oleh FIFA ke PSSI. Selain itu, untuk pertandingan melawan Arab Saudi, wasit yang ditunjuk adalah Lutfulian Rustam asal Uzbekistan. Yunus merasa senang karena wasit yang memimpin laga timnas Indonesia datang dari konfederasi yang berbeda. Hal ini diharapkan dapat memastikan netralitas dan keadilan dalam memimpin pertandingan. Dalam kesempatan tersebut, Yunus juga menyampaikan bahwa PSSI tidak berharap lebih dari wasit, selain bersikap adil dan netral. Kami tidak berharap mereka membantu, tapi kami berharap mereka bersikap netral, ujar Yunus. Ia menekankan bahwa tujuan PSSI adalah agar pertandingan berjalan dengan fair dan tidak ada keputusan kontroversial yang merugikan salah satu tim. Sebagai penggemar timnas Indonesia, kita tentu berharap pertandingan penting ini berjalan dengan adil dan memberikan kesempatan terbaik bagi skuad Garuda untuk meraih kemenangan.
Semoga dengan kehadiran wasit yang netral dan profesional, Timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan membawa kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Timnas Indonesia versus Jepang sold out dalam sekejap. Apa yang diharapkan dari laga berikutnya lawan Arab Saudi? Laga Timnas Indonesia melawan Jepang sukses besar dengan tiket yang langsung sold out. Tapi, apakah atmosfernya akan tetap sama saat melawan Arab Saudi? Temukan jawaban dan prediksi menarik tentang laga berikutnya. Tiket pertandingan antara Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 15 November sudah habis terjual. Skuad Garuda akan melanjutkan pertarungan melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Performa apik skuad Garuda membuat antusiasme supporter Timnas semakin meningkat. Apalagi laga ini cukup krusial untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Saat ini hanya tersedia tiket untuk melawan Arab Saudi pada 19 November. Tentunya diharapkan supporter Timnas tetap antusias dan menggunakan kesempatan ini dengan baik. Kemenangan pada laga tersebut menjadi misi utama bagi pasukan Shin Tae-yong. Berkaca dari laga sebelumnya, pertandingan melawan Australia menjadi yang terbanyak dengan 70.000 tiket terjual. Selanjutnya melawan Filipina dihadiri oleh 64.000 supporter pada putaran kedua. Laga tersebut menentukan langkah Indonesia untuk menembus putaran ketiga dan diakhiri dengan kemenangan solid 2-0. Versus Jepang habis terjual, versus Arab Saudi tersedia. Sampai jumpa di GBK. Jangan lupa untuk membawa KTP selain tiket pertandingan yang valid, tulis rilis di Instagram Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan mulai berkumpul pada 10 November nanti. Kali ini tidak ada pemusatan latihan panjang karena semua pemain dalam kondisi bugar setelah berkompetisi dengan klubnya masing-masing. Mereka tinggal melakukan adaptasi dan mematangkan taktikal untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Target 4 poin akan coba dikejar oleh skuad Garuda pada bulan November ini. Shin Tae-yong menyadari bahwa pertandingan melawan Jepang akan menjadi tantangan serius. Dia juga berjanji akan mempersiapkan laga tersebut dengan maksimal. Selain itu, bermain di kandang akan menjadi tambahan motivasi untuk semua pemain yang bertarung di lapangan. Saya pikir ini akan menjadi masa yang sulit, karena kami harus menghadapi Jepang, tim terkuat di grup kami. Namun, karena ini adalah 2 pertandingan kandang, saya akan melakukan yang terbaik, kata Shin Tae-yong. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love. Shin Tae-yong dalam dilema, haruskah memanggil Asnawi Mangkualam? Dengan pemulihan Asnawi Mangkualam, Shin Tae-yong kini dihadapkan pada keputusan penting. Apakah akan memanggil kembali pemain yang punya potensi besar ini? Cari tahu faktor-faktor yang memengaruhi keputusan strategis ini. Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia. PSSI memberikan kebebasan penuh kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, untuk memanggil Asnawi Mangkualam Bahar menjelang laga penting melawan Jepang dan Arab Saudi. Nama Asnawi belakangan ini ramai dibicarakan di media sosial, terutama setelah dia tidak masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil.
Keberadaannya selalu dianggap krusial oleh Shin Tae-yong, sehingga absennya dia dari skuad cukup mengejutkan. Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan melawan Jepang pada 15 November 2024 dan Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini adalah kesempatan besar bagi skuad Garuda untuk menghadapi tim-tim kuat yang sering tampil di Piala Dunia. Meskipun begitu, pelatih asal Korea Selatan itu tidak memanggil Asnawi karena alasan cedera. Namun, ada perkembangan menarik. Baru-baru ini Asnawi terlihat bermain sebagai starter untuk Port FC dalam laga melawan Bangkok United. Meskipun timnya mengalami kekalahan 0-2, penampilan Asnawi yang bermain selama 45 menit memberi harapan baru bagi para penggemar. Netizen pun mulai bertanya-tanya apakah Asnawi akan kembali dipanggil oleh Shin Tae-yong. Menanggapi hal ini, Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan pelatih. PSSI akan menunggu keputusan dari Shin tanpa melakukan intervensi. Yunus juga mengapresiasi pemanggilan pemain Malut United, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, menunjukkan kepercayaan penuh kepada Shin Tae-yong dalam memilih pemain terbaik. Jadi, mari kita nantikan kabar selanjutnya dan dukung Timnas Indonesia dengan semangat. Siapa tahu Asnawi akan kembali bersinar di lapangan hijau untuk membawa Garuda terbang lebih tinggi. Cedera di FC Twente, Shin Tae-yong tunggu kabar Meus Hilgers. Apa dampaknya untuk Timnas Indonesia? Meus Hilgers, bek muda FC Twente, tengah mengalami cedera. Shin Tae-yong kini menunggu kabar lebih lanjut, namun apakah ini bisa memengaruhi persiapan Timnas Indonesia? Temukan detail dan dampak dari situasi ini. Meus Hilgers saat ini dalam kondisi cedera meski dipanggil ke Timnas Indonesia. Meus dikabarkan cedera saat membela FC Twente melawan Willem II di Eredivisie, Sabtu dalam kurung 2 November 2024. Dia sempat terlihat kesakitan pada menit ke-36 meski tetap bisa melanjutkan pertandingan. Namun posisinya digantikan oleh Gustav Lagerbielke pada menit ke-46 dan harus mendapatkan perawatan. Kondisi ini membuat dia diragukan tampil saat Twente menantang OGC Nice pada 8 November nanti. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong percaya Meus Hilgers bisa segera bergabung ke Timnas Indonesia. Menurutnya, kondisi fisik pemainnya tersebut cukup baik dan bisa menjalani pemulihan dengan cepat. Apalagi tim Eropa memiliki pendekatan khusus untuk pemain yang cedera. Jadi, dia adalah atlet yang baik. Sehingga proses pemulihannya juga berangsur sangat baik, kata Shin Tae-yong. Pelatih kelahiran Yeongdeok ini menambahkan, saat ini dia masih memantau kondisi Meus. Menurutnya, waktu yang ada cukup untuk membuat sang pemain bisa pulih dan segera terbang ke Jakarta. Absennya Meus tentu akan menjadi kerugian besar karena Indonesia akan berhadapan dengan Jepang pada 15 November nanti. Skuad Garuda perlu kekuatan penuh agar bisa mendapatkan hasil positif dari laga tersebut. Itu tergantung pada kondisi waktu pemulihan dalam kurung Hilgers. Tergantung kondisinya nanti, tutupnya. Kabar cedera Meus dilaporkan oleh pengamat Tijman Van Wissing. Dia menjelaskan bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut ditarik keluar karena cedera hamstring. Namun kabar buruknya Meus akan absen saat Twente melawan Nice karena harus menjalani pemulihan. Keputusan tersebut bisa diambil agar dia tidak mendapatkan cedera yang lebih parah. Masih belum banyak yang dapat dikatakan mengenai Stegen dan Hilgers yang akan bermain pada hari Kamis mendatang.
Hilgers absen karena masalah hamstring dalam kurung, digantikan dengan sangat baik oleh Lagerbielke sehingga Stuygen sakit, tutupnya. Never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. 'Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. PSSI tegaskan tak bayar pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Apa maksud dibalik pernyataan ini? PSSI baru saja mengeluarkan pernyataan tegas terkait pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia. Lalu apa yang sebenarnya dimaksud dengan keputusan ini dan bagaimana dampaknya terhadap strategi timnas ke depan? PSSI tegaskan tidak ada pembayaran untuk pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. PSSI menanggapi isu terkait pembayaran pemain keturunan yang memperkuat timnas Indonesia dengan tegas. Sekjen PSSI, Yunus Nusi, memastikan bahwa pihaknya tidak membayar atau menyewa pemain keturunan untuk membela skuad Garuda, seperti yang sempat disinggung oleh anggota DPR RI, Boni Triana, dalam rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi X DPR RI pada Senin 4/11/2024. Dalam forum tersebut, Boni Triana mengajukan pertanyaan mengenai banyaknya pemain keturunan yang kini memperkuat timnas Indonesia. Ia juga menyebutkan kemungkinan adanya pembayaran atau penyewaan pemain keturunan untuk posisi dan durasi tertentu. Terkait hal itu, Yunus Nusi langsung membantah tudingan tersebut dengan tegas, menjelaskan bahwa PSSI tidak mengeluarkan dana untuk proses naturalisasi pemain-pemain tersebut. Pemain keturunan dengan koneksi Indonesia. Saat ini, sudah ada sekitar 15 pemain keturunan yang membela timnas Indonesia. Di antaranya Sandy Walsh, Jordi Amat, Heine Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, dan beberapa nama lainnya. Bahkan ada juga pemain seperti Kevin Dix yang masih dalam proses naturalisasi. Semua pemain keturunan ini menurut Yunus memiliki darah Indonesia dari garis keturunan keluarga mereka, baik dari sisi ibu, ayah, atau kakek nenek mereka. PSSI, lanjut Yunus, tidak melanggar peraturan FIFA dalam proses ini. Tujuan utama mereka adalah untuk memperkuat timnas Indonesia dengan mendatangkan pemain-pemain yang memiliki kualitas tinggi dan kecintaan terhadap Indonesia. Ia juga menekankan bahwa proses naturalisasi ini lebih merupakan panggilan jiwa bagi para pemain tersebut untuk membela tanah air, bukan sekadar iming-iming materi. Kami tidak ada sewa atau membayar, mereka semua datang karena ingin memberikan kontribusi untuk Indonesia, ungkap Yunus. Menjaga kualitas dan keadilan, Yunus juga menjawab pertanyaan Bonia mengenai pertimbangan posisi di timnas Indonesia sebelum mendatangkan pemain keturunan. Menurutnya, PSSI selalu mempertimbangkan kualitas dan kebutuhan tim. Pemain keturunan yang dipanggil biasanya mengisi posisi yang sesuai dengan kebutuhan timnas, mengingat keterampilan spesifik yang mereka miliki. Dengan penjelasan ini, PSSI berharap bisa meredakan keraguan dan memastikan bahwa proses naturalisasi pemain keturunan berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai penggemar, kita tentu berharap langkah ini akan membawa timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih baik di tingkat internasional. Menpora ungkap alasan naturalisasi Kevin Dix hanya 5 tahun, apa yang terjadi selanjutnya?
Kevin Dix telah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia, namun durasi naturalisasinya hanya 5 tahun. Menpora menjelaskan alasan dibalik keputusan ini apa dampaknya bagi karier Dix di timnas ke depan. Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Aryo Tejo mengakui bahwa proses naturalisasi Kevin Dix untuk membela timnas Indonesia hanya berdurasi 5 tahun. Hal itu disampaikan Dito Aryo Tejo di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4 November 2024). Pernyataan Dito Aryo Tejo itu sekaligus meluruskan soal Kevin Dix yang dinaturalisasi dalam waktu singkat. Katanya durasi yang dimaksud itu adalah masa aktif sebagai pemain. Kevin Dix saat ini diproyeksikan bisa membantu timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia 2026. Adapun proses naturalisasi Kevin Dix juga sudah disetujui oleh DPR RI. Kevin Dix saat ini berusia 28 tahun. Pemain berdarah Indonesia itu diharapkan bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya bersama tim Merah Putih yang tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pastinya setiap pemain naturalisasi ada jangka pendek dan menengah. Kalau untuk Kevin Dix pastinya jangka pendeknya adalah memperkuat timnas Indonesia dalam kualifikasi, kata Dito Aryo Tejo. Dito Aryo Tejo berharap proses naturalisasi Kevin Dix bisa cepat selesai. Pemain asal klub FC Copenhagen itu diharapkan bisa membela timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Untuk Kevin Dix ini diproyeksikan untuk bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya. Tapi mungkin target realistisnya adalah saat laga timnas Indonesia bertemu dengan Arab Saudi, tapi PSSI akan mengusahakan secepatnya, ucap Dito Aryo Tejo. Untuk mempercepat proses itu, Kevin Dix akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Denmark. Kevin Dix kesulitan untuk datang ke Indonesia karena agenda pada bersama klubnya saat ini. Kevin Dix rencananya akan melakukan sumpah WNI pada 7 November 2024. Nantinya akan ada perwakilan Kemenkumham dan PSSI yang berangkat ke sana. Sebelumnya pengambilan sumpah di luar Indonesia juga terjadi kepada Mads Hilgers dan Eliano Reijnders beberapa waktu lalu. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Jay Itzes permalukan Denzel Dumfries. Ronald Koeman menyesal tak panggil kapten timnas Indonesia. Dalam pertandingan yang mengejutkan, Jay Itzes tampil gemilang melawan Denzel Dumfries. Kini pertanyaan muncul, apakah Ronald Koeman menyesali keputusan tidak memanggil kapten timnas Indonesia? Temukan analisis mendalamnya. Jay Itzes mempermalukan Denzel Dumfries di laga Inter Milan versus Venezia. Apakah fakta ini membuat pelatih timnas Belanda Ronald Koeman menyesal tak memanggil Jay Itzes ke skuad Der Oranje? Senin (4 November 2024) dini hari waktu Indonesia Barat, Venezia FC yang diperkuat Jay Itzes tandang ke markas Inter Milan di lanjutan pekan ke-11 Liga Italia 2024 hingga 2025. Dalam pola 3-5-2 racikan Eusebio Di Francesco, Jay Itzes dioperasikan sebagai bek tengah sebelah kiri. Di babak pertama, setidaknya ada 2 aksi Jay Itzes yang mencuri perhatian. Bek bertinggi badan 190 cm ini berhasil memblok tendangan penyerang Inter Milan, Marcus Thuram, dari dalam kotak penalti. Jika saja tidak ada Jay Itzes, bola diprediksi masuk ke gawang Venezia FC kawalan Filip Stankovic. Tak lama setelah itu, aksi gila dilakukan kapten timnas Indonesia ini. Jay Itzes melakukan solo run menyisir sisi kanan Inter Milan.
Lewat sprint kencang, Jay Itzes melewati Nicolo Barella dan wingback kanan Inter Milan serta timnas Belanda, Denzel Dumfries. Mengetahui ada dua pemain Venezia FC di kotak penalti Inter Milan, Jay Itzes melepaskan umpan silang menggunakan kaki kiri. Umpan ex pemain Go Ahead Eagles ini sebenarnya dapat diterima penyerang Venezia FC Gaetano Oristanio. Namun tembakan jarak dekat yang dilepaskan penyerang 22 tahun itu ditepis kiper Inter Milan, Jan Sommer. Melihat fakta Jay Itzes yang berhasil mempecundangi Denzel Dumfries, apakah Ronald Koeman menyesal telat memanggil bek timnas Indonesia itu ke timnas Belanda? Menurut anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, Jay Itzes sebenarnya sudah masuk radar timnas Belanda. Namun pergerakan cepat PSSI membuat Jay Itzes bersedia berganti paspor dari Belanda menjadi Indonesia. Saat ini Jay Itzes pun telah mencatatkan 7 caps bersama timnas Indonesia. Tenaga Jay Itzes dibutuhkan timnas Indonesia yang memburu tiket Piala Dunia 2026. Peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 masih terbuka berdasarkan kondisi saat ini. Balik ke laga Inter Milan versus Venezia FC. Siapa yang akhirnya memenangkan pertandingan? Sayangnya Inter Milan menang 1-0 lewat gol yang dilesakan Lautaro Martinez di menit 65.